Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih yang perlu saya sampaikan di awal? Perkenalkan dulu aja Mas. Perkenalkan dulu ya. aja. Iya. Saya Krisma. Di DPRD ini itu diberikan tugas amanah oleh masyarakat itu untuk jadi pimpinan Komisi B DPRD di Kota Yogyakarta ini. Nah, Komisi B itu secara umum itu membidangi perekonomian, sehingga ketika kita bicara bidang yang diampu oleh Komisi B, lalu ada yang namanya mitra kerja. Mitra kerja Komisi B ini adalah yang pertama Dinas Pariwisata, terus Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, lalu Bagian Kerjasama dan Perekonomian Daerah, terus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perizinan yang dalam bahasa birokrasinya saat ini sebutannya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, dan ada 4 BUMD yang jadi mitra badan usaha milik daerah, yaitu PDAM, lalu BPD Cabang Senopati, BPR Bank Jogja, dan PD Jogja Tama Visesa atau perusahaan yang mengelola kawasan XT Square di Umbul Harjo. Gitu. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari narasumber kita kali ini. Oke, ini pasti banyak banget nih yang tanya, oh masnya masih muda nih, masih muda kok udah punya ketertarikan ke dunia politik nih. Awalnya gimana nih Mas? Jadi boleh diceritakan oleh Mas Krisma gimana awalnya bisa tertarik kepada dunia politik? Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan ini tuh sering saya temui dan kadang saya jawab agak bercanda awalnya. Itu saya jawab begini, emang kalau kita mau masuk politik harus nunggu tua dulu. Benar. Tapi begini, memang mindset anak-anak muda itu yang itu tentu ke depan harus kita rubah ya. Itu partai politik atau kita mau masuk ke dalam politik itu biasanya diisi oleh para senior, orang-orang yang sudah dewasa lah. Saya nggak mau ngandang Tuhan, masa dewasa, ya kan. Nah, sebenarnya partai politik itu dalam salah satu fungsinya kan adalah kaderisasi. Nah, kaderisasi ini ketika kita bicara kaderisasi kan berarti mengkader orang untuk dipersiapkan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, yang dimaksud mempersiapkan menjadi pemimpin di masa depan ini, bagaimana lalu partai politik ini bisa menjadi wadah anak-anak muda yang tertarik pada politik itu, lalu bisa diarahkan, dididik, dibekali untuk nantinya ke depan menjadi pemimpin di sektor-sektor politik, kira-kira begitu. Nah, tetapi juga saya juga memahami bahwa anak muda juga kadang tidak berani mengambil resiko untuk berpihak. Nah, misalnya begini, saya adalah anggota fraksi Partai Gerindra, saya anggota Partai Gerindra, saya kader Partai Gerindra. Nah, dimanapun saya berada gitu ya orang sudah tahu Krisma ini orang Gerindra kan begitu, sehingga memang ada barrier di sana, ada
satu batasan di sana, gitu loh, bahwa Risma sekarang sudah anggota partai politik A. Tapi juga itu juga tidak menjadi persoalan sebenarnya ketika generasi muda ini menyadari bahwa apa salahnya masuk partai politik, apa juga salahnya masuk organisasi, misal organisasi yang sifatnya itu organisasi bisnis seperti HIPMI, ya, Himpunan Pengusaha Muda, Kamar Dagang Indonesia, Kadin, dan lain sebagainya, sama saja. Cuma yang partai ini adalah organisasi politik, organisasi partai politik. Dan bagian daripada pilar demokrasi juga kan ada satu kalimat menyatakan there are no democracy without political party. Jadi tidak ada demokrasi tanpa partai politik di dalamnya. Nah, dan sekarang kita kalau mau lebih dalam lagi mengkaji itu, hampir semua kebijakan yang lalu itu berdampak langsung kepada masyarakat itu diputuskan melalui kebijakan politik. Contoh, misalnya berkaitan dengan fasilitas kesehatan atau asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan misal katakanlah BPJS. BPJS ini kan diundangkan sebelum munculnya BPJS. Dan yang mengundangkan BPJS ini, menyusun regulasi atas BPJS ini, kan pemerintah bersama DPR. Nah, pemerintah, ya, presiden sekalipun, itu kan bagian dari organ partai politik. Ya kan? DPR apalagi. Semua anggota DPR itu adalah bagian anggota partai politik. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa kebijakan yang itu berdampak langsung kepada masyarakat ini diambil lewat mekanisme sistem politik. Nah, ketika anak-anak muda terus tidak aware, tidak lalu tidak ada kepedulian begitu terhadap politik, ya lalu siapa nanti ke depan yang akan menjadi bagian daripada merumuskan peraturan-peraturan yang itu akan menguntungkan bagi masyarakat, kan begitu. Kalau misalnya kita anak-anak muda yang masih bisa dikatakan tidak memiliki sejarah politik, lalu bisa dikatakan adalah masih murni, lalu masih bersih, tidak lalu masuk ke dalam politik, kan nanti politik dikuasai orang-orang jahat. Nah, kalau politik sudah dikuasai orang-orang jahat, kebijakan yang nantinya juga akan berdampak kepada kita sendiri itu diambil oleh orang-orang jahat itu sehingga tidak menguntungkan ya bagi kita sendiri, bagi keluarga kita sendiri, bagi teman-teman kita, mungkin bagi sekeliling kita, tetangga kita, daerah kita. Kalau kita mau mewarnai kebijakan, ya pada saat itu saya berpikiran ya kita harus masuk ke dalam sistem ini supaya kita bisa mewarnai kebijakan. Contoh, dulu ketika saya sebelum jadi dewan, saya mengamati di kota Yogyakarta ini, dan itu juga sudah banyak sekali seniman yang mengkritik, itu terkait dengan pembangunan hotel yang ugal-ugalan. Ya. Tapi pada saat itu saya tidak punya kapasitas untuk melakukan sesuatu terhadap hal itu. Begitu saya masuk di DPRD, itu diamanai masyarakat di DPRD, 1 tahun pertama fokus saya untuk mengkritisi terkait dengan perizinan hotel. Sehingga pada saat itu belum ada dewan ya yang terus berani menyuarakan itu.
Tapi memang saya sebelum saya masuk ke sini, sebelum saya masuk ke DPRD, saya melihat ini persoalan harus diselesaikan, begitu. Karena berkaitan dengan perizinan hotel hunian di kota Yogyakarta, ketika lalu para pengusaha ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang akan paling dirugikan adalah masyarakat. Coba misalnya terkait dengan air tanah atau penggunaan air tanah, ya kan? Izin itu dilewati, misalnya. Alhasil sumur-sumur warga kan jadi kering. Itu salah satu contoh hal ya. Terus berkaitan dengan misalnya ada mekanisme melibatkan yang namanya warga setempat untuk dijadikan karyawan di hotel yang dibangun atau usaha hunian yang dibangun. Itu ketika itu dilewatkan, yang rugi kan juga masyarakat sendiri. Gitu. Padahal pada saat itu dari 712 hotel hunian itu yang punya izin lengkap baru 156. 712 itu hanya di kota Jogja. Dulu kita nggak bisa. Pada saat belum jadi DPRD kita belum bisa mendobrak, dalam tanda kutip mendobrak urusan ini. Tapi begitu kita masuk, kita bisa melakukan sesuatu untuk ini. Kira-kira begitu. Iya. Kenapa kok terus tertarik begitu? Kita mau jadi apa? Pengusaha. Kita punya uang 5 miliar. Belum tentu kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Jadi politik kalau bagi kita yang anak-anak muda adalah kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sebelum kita masuk. Kalau saya bisa sebenarnya. Jawaban yang sangat luar biasa dari Mas Krisma. Oke, kita langsung move ke pertanyaan selanjutnya. Kan saya ngeliat di konten-konten Instagramnya Mas Krisma nih kayak mencerminkan anak muda banget. Targetnya itu untuk anak muda. Nah, itu ada alasan nggak sih Mas kenapa kok menjurusnya ke anak muda kira-kira? Yang pertama karena saya juga masih muda. Iya betul. Yang pertama itu tidak bisa dielak lagi. Yang kedua karena memang kita juga tadi seperti yang saya sampaikan mengedukasi, membuat anak-anak muda aware dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Kalau ada yang perlu kita kritisi ya kita kritisi. Kalau ada yang itu sudah tidak perlu lagi kita kritisi tapi benar-benar butuh dukungan daripada kita, ya ayo kita dukung bareng-bareng. Kan kira-kira begitu. Nah, konten-konten tadi itu juga untuk mengabarkan bahwasanya apa sih yang dilakukan oleh pribadi saya ketika saya duduk di DPRD, kira-kira agar supaya apa? Agar supaya juga mindset masyarakat itu ketika bicara dewan itu nggak pernah kerja, ya kan? Kan begitu. Dewan itu korup. Jadi yang salah dewan, padahal itu institusi terkorup di Indonesia. Menurut survei itu bukan dewan, dewan perwakilan, bukan lembaga perwakilan. Gitu. Dan anggaran itu kan yang melaksanakan adalah eksekutif, pemerintah, bukan anggota dewan juga. Anggota dewan hanya membahas anggaran. Tetapi kenapa mindset ini ada dalam benak masyarakat? Ya mungkin karena masyarakat tidak pernah tahu apa sih yang dikerjakan anggota dewan, kira-kira begitu. Iya, betul. Apa sih goal daripada rapat-rapat yang diselenggarakan di DPRD? Apa sih dampak daripada perjuangannya anggota dewan ketika memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat? Nah, itu tuh kalau nggak disampaikan ke publik begitu, tahunya publik juga kita nggak bekerja apa-apa, ya kan? Karena apa? Karena yang melaksanakan anggaran itu ya pemerintah eksekutif, kepala dinas beserta jajarannya. Jadi yang turun ke lapangan misalnya ada perbaikan saluran air limbah,
atau saluran air hujan di kampung A. Yang turun ke sana petugas PU atau anggota dewan? Petugas PU. Nah, mindset masyarakat yang kerja itu petugas PU. Padahal anggaran untuk memberangkatkan mereka ke sana yang ngesahkan siapa? Yang mengabarkan kalau di situ ada persoalan terkait dengan saluran air hujan siapa? Anggota dewan juga. Anggota dewan boleh menunjuk. Di sana ada persoalan ini Pak Kepala Dinas tolong diselesaikan. Di sana ada persoalan ini Bu Kepala Dinas tolong selesaikan. Begitu. Tapi kita memang tidak boleh mengeksekusi anggaran, itu melanggar undang-undang. Gitu. Kita hanya boleh atau diberikan kewenangan untuk menunjuk. Itu loh di sana ada dalam fungsi kita sebagai pengawasan. Sudah kita anggarkan, ternyata belum dilaksanakan, ya kita kontak anggota dewan, kontak semua kepala dinas, kepala dinas. Kok dulu yang sudah kita sepakati anggarannya kok belum dilaksanakan untuk misalnya revitalisasi paving blok di daerah A, di RW sekian, kelurahan ini kok belum dilaksanakan? Kok segera dilaksanakan karena warga sana A, B, C, D, F. Kira-kira gitu, untuk mengabarkan saja bahwasanya ya kita ini juga punya kerja loh gitu. Hanya itu. Dan nggak ada negatif thinking lagi. Karena kita juga diberikan yang sebenarnya diberikan amanah langsung kepada masyarakat. Itu kan dewan atau wali kota yang dipilih oleh rakyat gitu. Nah, sehingga masyarakat pun keluhannya apapun itu disampaikannya ke dewan, ya kan? Dari mulai ijazah ditahan sampai perbaikan gorong-gorong, nyampaikannya bukan ke kepala dinas, ke dewan. Karena itu tadi kita adalah wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat. Sedang kalau kita bicara eksekutif atau pemerintah atau dinas atau personil dinas itu dengan mekanisme seleksi CPNS kan begitu. Mekanisme kita pemilihan langsung. Sehingga apapun keluhan jatuhnya ke kita. Jadi yang saya sampaikan dari mulai apa itu ijazah ditahan, ya, klaim BPJS, ya, urusan kesehatan, ijazah ditahan urusan pendidikan, BPJS urusan kesehatan, lari langsung ke urusan pekerjaan umum, perbaikan gorong-gorong. Maksudnya kayak kita semua, tapi ya itulah bagian daripada tugas dan fungsi kami ya. Karena saya juga bingung juga ketika nggak ada keluhan dari masyarakat, nggak ada aspirasi dari masyarakat juga adem ayem, nggak ada persoalan apapun dalam konteks infrastruktur di wilayahnya, dalam konteks pembangunan ekonomi di wilayahnya, itu juga saya juga bingung juga apa yang mau saya kerjakan di sini. Jadi kita nggak punya pekerjaan juga. Jadi anggota dewan itu tidak punya visi misi bagi saya. Visi misinya ya adalah apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita. Saya itu nggak punya visi misi sebagai anggota dewan. Visi misinya ya apa yang disampaikan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang disampaikan kepada saya, ya itulah visi misi saya untuk segera mensukseskan program itu, kan kira-kira begitu. Itu tadi pertanyaannya ya udah dijawab ya teman-teman sekalian, konten-kontennya kenapa kok begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih kan seperti yang udah Mas Krisma tahu, banyak banget anak muda yang suka banget sama berbau hal-hal luar negeri nih. Padahal bisa dibilang itu jauh dari melestarikan budaya kita. Nah, menurut Mas Krisma sendiri yang dibutuhkan anak muda supaya lebih aware atau lebih ada tumbuh rasa cinta tanah airnya itu seperti apa, Mas? Sebenarnya harus dipahami begini. Budaya kita itu adalah identitas kita. Itu dulu yang harus terus dipahami. Kita ketemu orang ya, misalnya kita lagi di Jakarta, ketemu orang, sembarang orang di jalan, tapi kita bisa tahu, sampean orang Bali ya, gitu. Terus orang juga pun bisa tahu kita,
Sampean orang Jogja ya Mas? Karena apa? Karena gestur budaya yang kita bawa ya, ke luar, sehingga orang itu sudah paham tanpa kita harus menerangkan kita ini dari mana. Orang sudah paham ini orang Jogja ini pasti. Oh ini orang Jawa Timur pasti. Oh ini orang Bali pasti. Gitu loh. Oh ini orang Padang. Oh ini orang Lampung. Gitu. Orang udah tahu ini orang Aceh. Ini orang Papua. Karena apa? Karena budaya kita yang kita terus pegang dimanapun kita berada. Nah, keanekaragaman ini kan terus menjadi kekayaannya bangsa Indonesia. Keanekaragaman bahasa, budaya, suku, kan begitu. Nah, ini menjadi terus kekayaan kita yang terus nanti harus secara estafet itu bergulir kita jaga terkait dengan kelestariannya. Nah, saya juga tidak memungkiri. Saya ini kan, saya abdi dalam. Abdi dalam saya kalau di keraton ngantor di Parentahagen. Parentahagen itu semacam kementerian dalam negeri kalau di negara ini, ngurus personil, gitu ya, administrasi personil. Nah, saya sebagai abdi dalam merhatikan nggak saya budaya luar juga? Ya memperhatikan juga. Misalnya sekarang baru tren drama Korea. Oh iya. Saya juga nonton drama Korea. Cuma apa? Ya terus saya itu melupakan akar budayanya juga tidak juga. Gitu. Tapi rata-rata apa pesan yang disampaikan oleh katakanlah kita bisa katakan misalnya drama Korea yang disampaikan di dalamnya itu semua kan culture. Makanannya, cara makannya, kadang sejarahnya, bahwasanya dulu adalah kerajaan ini bla bla bla, dulu kependudukan Jepang di Korea bagaimana, disampaikan semua itu culture mereka, cara berpakaian mereka bagaimana, cara mereka menata rambut bagaimana, cara mereka hidup bagaimana, lalu culture itu sampai ke sini, gitu. Itulah sebesar itu kekuatan budaya. Suatu saat nanti bisa jadi budaya kita yang terus akan sampai ke dunia luar. Ada restoran Padang di Washington, ada juga di Amerika. Restoran Padang. Ada restoran Padang di Australia. Nah, kayak begitu loh. Makan bakso di Belanda juga bisa. Bakso jangan. Tapi nggak ada tulisan bakso Malang. Nggak tahu ini orang Malang apa orang mana yang jualan. Tapi ada. Sehingga sebenarnya culture atau budaya kita bahkan sampai sedetail makanan ini kalau nggak kita jaga, kita itu nggak punya identitas di negara bagian mana. Sehingga ketika kita jaga, lalu bahkan nanti budaya kita ini bisa menjadi kekuatan, kita bisa promosikan di kancah internasional. Seperti tadi, kalau Korea mungkin melalui drama Korea. Sekarang berapa restoran Korea yang ada di Jogja? Banyak sih Mas, kita nemunya juga banyak banget. Kan? Gaya makannya, alat makannya, pakaiannya juga ada. Karena apa? Hanya karena film, hanya karena drama, seri, sinetron. Kalau di Indonesia, sinetron. Gitu. Iya kan itu sinetron. Iya. Cuma itu dikerjakan secara lebih profesional mungkin. Kan dengan dana yang lebih besar kan begitu. Kan begitu. Betul. Maksudnya ya kalau naga itu ya nggak kelihatan kalau itu buatan kan gitu toh. Kalau ada naga di film itu kan. Ya gitu-gitu saja. Apa yang terus nanti yang dilakukan adalah pegang budaya, bawa budaya kita keluar. Kalau bisa orang di luar sana itu juga bagaimana terus bisa ibaratnya menghargai, menghormati, bahkan terus beradaptasi dengan budaya kita. Itu kan luar biasa kalau itu.
Itu yang menurut saya harus dipahami ya oleh anak-anak muda. Kita harus juga aware kepada dan kita, ya itu tadi, identitas kita ya di situ. Oke. Itu tadi dari penjelasan dari Mas Kisma, kira-kira ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada anak muda zaman sekarang oleh Mas Kisma? Wah, banyak ini kayaknya. Jangan pernah menyerah dan tetap gagah berani. Oke, terima kasih untuk sesi wawancara pada siang apa pagi ya ini, siang hari ini. Terima kasih untuk Mas Kisma waktunya. Ya. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi, bisa jadi narasumber kami lagi di lain kesempatan. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kami kawulojogja.com. Untuk info lebih lanjutnya boleh langsung mengunjungi website kita kawulojogja.com dan juga jangan lupa untuk melihat Instagram dan YouTube-nya kawulojogja.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.